Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk semuanya. Hari ini kita akan mulai lagi dengan pelajaran agama bagian B ya, tema 4 bagian B. Silakan anak-anak buka buku anak-anak halaman 88. Ya, jadi hari ini kita belajar tema 4 bagian B, yaitu tanda salib. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar bagian A tentang doa harian umat Katolik, sekarang bagian B tanda salib. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di pagi ini, ya, sikap doa yang baik supaya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau rela wafat dan menderita di kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, hari ini kita akan mulai dengan pelajaran bagian B tanda salib. Silakan lihat buku anak-anak halaman 89 ya. Anton berdoa bersama ibunya. Sambil mengamati gambar, maka ibu guru akan cerita ya tentang seorang anak yang bernama Anton. Jadi cerita Anton berdoa bersama ibunya. Anton adalah anak kelas 1 SD. Setiap malam orang tuanya mengajak berdoa. Setiap kali berdoa, Anton selalu bermain-main dan bersikap tidak sopan. Ibunya menasihati bahwa berdoa itu berbicara dengan Tuhan, jadi harus sopan dan sungguh-sungguh. Anton mentaati nasihat ibunya. Anton belajar membuat tanda salib dengan benar. Mula-mula jari tangan kanan diangkat dan disentuhkan ke dahi sambil mengatakan dalam nama Bapa. Kemudian diturunkan ke dada sambil mengatakan Putra. Dan jari-jari tangan kanan disentuhkan ke bahu kiri sambil mengatakan dan Roh Kudus. Terakhir jari-jari tangan kanan disentuhkan ke bahu kanan sambil mengatakan amin. Akhirnya Anton menjadi anak yang baik dan setiap kali berdoa dengan sikap yang hormat dan sopan. Anak-anak, itu cerita dari si Anton ya. Sekarang dari cerita tersebut Ibu guru ingin menjelaskan makna dari tanda salib ya. Jadi, membuat tanda salib dimulai dengan meletakkan tangan kanan di dahi sambil mengucapkan dalam nama Bapa. Kemudian tangan kanan ke dada sambil mengucapkan Putra. Dan tangan kanan pindah ke pundak kiri dengan mengucapkan Roh Kudus. Terakhir, tangan kanan pindah ke pundak kanan sambil mengucapkan amin. Membuat tanda salib berarti kita mengakui dan memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tanda salib juga berarti kita mengenangkan cinta Yesus yang wafat di salib untuk menebus dosa manusia. Jadi biasanya kalau untuk memulai sesuatu, kita memulai doa, kita harus menandakan diri kita dengan tanda salib. Ciri khas orang Katolik memulai doa harus dengan tanda salib. Ya. Berikut
Ibu guru akan menceritakan lagi sebuah cerita ya tentang seorang putra taruna ya anak-anak, sambil anak-anak mengamati gambar yang ada pada halaman 91. Dahulu kala ada seorang putra raja yang masih kecil bernama Taruna. Ayahnya adalah seorang raja di suatu pulau kecil. Rakyat di pulau kecil itu sangat senang terhadap raja dan putranya itu. Putra raja itu sangat lucu dan baik hati. Seluruh rakyat di pulau itu hidup senang dan aman. Ya, anak-anak, pada suatu hari terjadilah bencana. Air laut naik tinggi sekali dan pulau kecil itu akan tenggelam ke dalam laut. Raja dan semua rakyatnya merasa takut. Mereka tahu Dewi Laut sedang marah. Kalau Dewi Laut marah, biasanya harus cepat dibawa korban yang berupa seorang anak dan dibuang ke laut, baru air laut akan turun. Ya, anak-anak, raja dan semua rakyatnya berunding. Anak siapakah yang akan dibuang ke laut? Semua anak merasa takut ya, semua anak ketakutan. Rakyat dan rajanya tidak dapat memutuskan anak siapa yang akan dikorbankan ke laut. Mereka semua sayang kepada anak-anak mereka, tetapi anak-anak, air laut itu semakin hari semakin tinggi. Putra Raja Taruna, ia melihat ayahnya sedih. Ya, ia melihat semua rakyatnya sedih. Apakah ia bisa menolong mereka? Pada suatu malam, Taruna bangun dan diam-diam ia pergi ke laut dan terjun masuk ke laut. Ia mengorbankan dirinya untuk rakyat di pulau itu. Ketika itu juga air laut pun menjadi surut seperti semula. Keesokan harinya, ketika semua orang bangun, mereka melihat air laut sudah surut. Mereka sangat senang. Tetapi anak-anak, ketika melihat ada jejak-jejak kaki di pasir menuju ke laut dari jendela kamar putra Raja Taruna, tiba-tiba mereka sadar apa yang telah terjadi. Mereka mengetahui dan sadar bahwa putra raja telah mengorbankan dirinya untuk mereka. Ya, anak-anak, dari cerita putra Taruna ini, untuk mendalami isi atau pesan cerita ini, Ibu Guru ingin bertanya, ya, apa bencana yang terjadi di kerajaan Taruna? Mengapa Taruna disenangi oleh rakyat? Apa yang diminta Dewi Laut? Siapa yang mengorbankan diri untuk diserahkan kepada Dewi Laut? Mengapa Taruna mau mengorbankan dirinya? Apa yang dapat kita teladani dari putra Taruna ini? Ya, berdasarkan jawaban anak-anak, maka Ibu Guru ingin meneguhkan lagi jawaban atau menegaskan kembali bahwa putra Taruna sangat mencintai rakyatnya. Dia rela mengorbankan diri demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Putra Taruna menenggelamkan dirinya ke laut agar kerajaan mereka tidak tenggelam karena kemarahan Dewi Laut. Pengorbanan Taruna tidak sia-sia, sehingga kerajaannya tetap aman dan mereka terhindar dari bencana. Sikap putra Taruna hendaknya kita teladani
Apakah kita mau berkorban untuk orang lain? Mari kita lihat bagaimana Yesus rela disalibkan demi keselamatan manusia. Ya. Sambil anak-anak mengamati gambar yang ada pada buku anak-anak halaman 92 sampai 93 ya. Ya, kisah Yesus disalibkan. Itu kita dapat membaca atau mendengarkan dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 49. Pada gambar yang pertama, anak-anak lihat di situ Yesus dijatuhi hukuman mati. Gambar yang kedua, Yesus jatuh saat memikul salib. Gambar yang ketiga, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Dan gambar yang keempat, Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat. Ya, anak-anak, Pilatus menyerahkan Yesus kepada prajurit dan mereka membawa dia untuk dihukum mati. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan seorang laki-laki yang bernama Simon yang berasal dari Kirene. Ia datang dari desa dan mau pergi ke kota. Mereka menarik dia dan memaksanya untuk mengambil dari Yesus kayu salib yang sedang dipikulnya. Lalu mereka menyuruh dia memanggul kayu salib itu dan berjalan di belakang Yesus. Banyak orang berjalan mengikuti Yesus, di antaranya ada wanita-wanita. Mereka menangis melihat apa yang terjadi dengan Yesus. Tapi Yesus menoleh kepada mereka dan berkata, "Wanita-wanita Yerusalem, janganlah menangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." 2 orang lain ya yang disalibkan bersama Yesus itu adalah kedua-duanya itu adalah penjahat, juga dibawa untuk dihukum mati bersama Yesus. Ketika mereka sampai di tempat yang disebut tengkorak atau Golgota, prajurit-prajurit itu memaku Yesus pada kayu salib. Kedua orang penjahat itu juga dipaku pada kayu salib. Yang seorang di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan Yesus. Yesus berdoa untuk prajurit-prajurit itu. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ya, meskipun Yesus dipaku pada kayu salib, Yesus masih tetap mengampuni prajurit-prajuritnya. Dia berkata bahwa Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Prajurit-prajurit itu membagi-bagikan pakaian Yesus di antara mereka. Di atas kayu salib Yesus tertulis kata-kata, "Inilah Raja orang Yahudi." Salah satu dari penjahat yang disalibkan bersama Yesus mengatakan, "Ia sudah menyelamatkan orang lain, cobalah sekarang ia menyelamatkan dirinya, kalau ia betul-betul Raja Penyelamat yang dipilih Allah." Prajurit-prajurit terus mengejek Yesus. Mereka mendekati Yesus, memberikan anggur asam kepadanya dan berkata, "Kalau engkau Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu."
Dan salah seorang dari kedua penjahat yang disalibkan juga mengejek Yesus. Ia berkata, "Engkau Raja Penyelamat yang dipilih Allah, bukan? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang satu lagi menegur penjahat yang mengejek Yesus. Ia berkata, "Apakah kau tidak takut kepada Allah? Sebentar lagi kau juga akan mati. Hukuman kita setimpal dengan perbuatan kita." Tapi dia sama sekali tidak bersalah. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah saya kalau engkau datang sebagai Raja." Yesus berkata kepadanya, "Saya berjanji bahwa hari ini engkau akan bersama saya di dalam Firdaus." Kira-kira pukul 12 tengah hari, matahari berhenti bersinar. Seluruh negeri itu pun menjadi gelap sekali sampai di dalam rumah Tuhan. Tirai bait suci terbelah menjadi dua. Yesus berteriak dengan suara keras, "Bapa, aku menyerahkan ke dalam tanganmu, aku serahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus pun wafat disalib. Ketika perwira pasukan yang bertugas di situ melihat apa yang terjadi, ia menyembah Allah. Katanya, "Pah, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah putra Allah." Ya, jadi ketika gempa bumi, kegelapan yang terjadi pada saat Yesus disalibkan, tepat pada pukul 3 terjadi kegelapan, gempa bumi yang dahsyat sehingga tirai bait suci terbelah menjadi dua. Semua orang merasa takut dan lari meninggalkan. Semua orang lari ketakutan. Hanya seorang perwira yang menyaksikan pada saat itu, ya, ketika Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Prajurit atau perwira itu pun berkata bahwa sungguh orang ini orang benar. Dia adalah putra Allah. Ya, jadi dia sendiri yang menyaksikan apa yang terjadi. Oke anak-anak, sekarang dari kisah Yesus disalibkan dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 49, mendalami isi atau pesan kitab suci, Ibu guru ingin bertanya kepada anak-anak, di manakah Yesus disalibkan? Ya, siapa yang membantu Yesus memanggul salib? Apa tulisan yang ada di salib Yesus? Apa doa Yesus kepada para prajurit yang menyalibkannya? Mengapa Yesus mau disalibkan? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu dan jawaban yang anak-anak sudah berikan, Ibu guru ingin mengatakan, ya, Ibu guru ingin meneguhkan kembali bahwa Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya. Yesus disalibkan untuk kita karena Ia begitu mencintai kita manusia. Ketika disalib, Yesus masih mau mengampuni para prajurit yang menyalibkannya dengan berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan kepada penjahat yang juga disalibkan di sebelah kanannya, Yesus berjanji bahwa hari ini juga Ia akan bersama Yesus di dalam Firdaus. Yesus mengampuni setiap manusia yang mau bertobat. Semua kejadian pada saat Yesus disalib membuat banyak orang menyesal. Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Maka salib itu sangat penting sekali artinya bagi semua orang Katolik, karena dengan salib umat manusia diselamatkan. Ya. Setelah anak-anak mengikuti penjelasan singkat berdasarkan isi pesan kitab suci yang telah anak-anak dengarkan bersama, ya,
ada tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah. Yang punya buku cetak langsung saja kerja di buku cetak. Yang tidak punya buku ditulis di buku tugas. Oke, tugasnya yaitu ada 2 tugas. Ya, berdasarkan buku anak-anak pada halaman 90, perhatikan gambar itu. Sekarang tugas anak-anak. Pertama, anak-anak memperagakan cara membuat tanda salib dengan benar. Setelah itu divideokan. Jadi memperagakan cara membuat tanda salib dengan benar, kemudian divideokan. Kemudian yang kedua, anak-anak mewarnai gambar Yesus wafat di kayu salib pada halaman 94. Ya, itu 2 tugas yang harus anak-anak kerjakan dalam minggu ini. Ya, setelah dikerjakan tugasnya, harap segera dikirim lewat WA kelas agama masing-masing ya, WA grup kelas agama masing-masing. Oke, itu tugasnya. Sekarang kita masuk dalam rangkuman materi hari ini, yaitu tentang tanda salib. Rangkuman materinya, orang Katolik membuka dan menutup doa selalu dengan tanda salib. Itu ciri khas dari orang Katolik. Membuat tanda salib berarti memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Membuat tanda salib juga berarti mengenangkan Yesus yang wafat di salib. Membuat tanda salib harus keluar dari hati yang paling dalam, karena merupakan ungkapan iman, ungkapan cinta, dan harapan kepada Tuhan. Membuat tanda salib harus dengan hormat dan sopan. Ya, itu rangkuman dari materi kita hari ini. Harap anak-anak bisa memahami apa yang sudah Guru jelaskan dalam materi ini ya. Materi kita hari ini bagian tema 4 atau pelajaran 4 bagian B. Ya. Semoga anak-anak bisa memahami, bisa mengerti dengan baik, dan tugas-tugasnya bisa dikerjakan. Untuk hari Sabtu ulangan harian tetap ada. Ulangan hariannya seputar materi kita hari ini pada pelajaran 4 bagian B tanda salib. Ya. Oke. Sekarang kita tutup pelajaran kita di pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan dan cinta-Mu kepada kami. Bantulah kami untuk selalu berdoa dan menghormati salib-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu lagi dengan materi yang berikut ya, materi yang ketiga bagian C pada minggu depan. Tetap semangat belajar di rumah anak-anak. Salam sehat dari Ibu Guru untuk anak-anak semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.